Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Perempuan Bersuami Dua, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Ada apa? Tanya Dahlan kepada salah satu warga. Laki-laki kota itu diminta sama ibunya untuk pulang tapi tidak mau. Makanya ibunya nangis-nangis. Terus yang ibu satunya lagi minta calon istrinya laki-laki kota itu ditemukan segera. Katanya sampai sekarang belum ada pulang ke rumah. Mereka yakin sedang disembunyikan sama Mak Baya. Lihat aja muka Mak Baya acuh tak acuh begitu. Mulutnya tidak bisa diam seperti ada yang ia baca. Mungkin saja laki-laki kota itu tetap ngotot mau ikut Mak Baya. Ya karena ilmu Mak Baya yang hebat bisa membuat laki-laki manapun berlutut kepadanya. Bayangkan saja, laki-laki kota bernama Rian itu tampaknya bukan main. Kulit putih, mana tinggi lagi. Tapi sukanya sama nenek-nenek begitu. Kalau dari mata kita yang normal saja pasti mau muntah suka sama perempuan tua begitu. Lebih baik pilih yang manis-manis dan masih muda. Aneh kan? Itulah jadi bukti Mak Baya memang sakti. Beber warga tersebut. Dahlan sendiri dalam hati membenarkan kehebatan Mak Baya. Bayangkan saja apa yang terjadi dengan dirinya dan Lucy sebelum Mak Baya membantunya. Ia yakin tanpa bantuan dukun kampung itu, lamarannya pasti akan langsung ditolak sama Lucy. Apalagi kemarin sebelum meminum air mantra tersebut, tingkah Lucy memperlihatkan ketidaksukaannya sama Dahlan. Anehnya, pagi ini baru saja kedua orang tua Lucy justru menyampaikan kabar baik jika lamarannya diterima dan itu disampaikan sendiri oleh Lucy. Rasanya Dahlan mau terbang saja saking senangnya. Tak heran bila Rian pun mengalami hal yang sama, sampai-sampai menolak keluarganya sendiri untuk dibawa pulang. Parahnya, Rian sudah punya calon istri, Raya, yang sangat cantik dan masih muda. Namun justru sekarang ikut dicari keluarganya. Mungkin saja minggat karena sakit hati melihat calon suaminya memutuskan memilih perempuan seperti Mak Baya. Ayolah Rian, ibu sudah capek melihat kamu begini. Mengapa kamu memilih nenek-nenek tua begini ikut timbang keluargamu? Kami mengharapkan kamu berobat ke sini supaya sembuh, bukannya malah mau menikah dengan dukun kampung ini. Ada apa dengan hatimu, Nak? Apa kamu dipelet sama perempuan itu? Sampai kamu melupakan Raya, bahkan sama ibu sekalipun. Ibunya Rian, Anissa, berteriak histeris melihat keras kepala anaknya. Aku sudah bilang, Bu, aku akan tetap menikah dengan Mak Baya. Cuma dia yang mengerti aku, bukan Raya ataupun ibu. Sudahlah, sebaiknya kalian pulang saja, karena aku akan tetap di sini. Kalau kalian tetap mau di sini, bagus lagi, karena kalian akan jadi saksi pernikahanku. Anissa terlihat kecewa sekali. Ia menghampiri anaknya lalu menamparnya 2 kali di pipi, membuat Rian syok. Kamu adalah anak ibu. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah setuju dengan pilihanmu. Sekarang juga kamu ikut ibu ke rumah. Kalian berdua, bawa dia. Titah Anissa kepada kedua laki-laki kekar yang mendampinginya. Rian lalu dibawa paksa oleh kedua laki-laki kekar tadi. Bukannya diam, ia malah melawan dan melayangkan tinjunya beberapa kali ke laki-laki yang ada di hadapannya dengan membabi buta. Setelahnya ia langsung kabur ke belakang rumah dan 2 laki-laki tadi mengejarnya. Kejar dia sampai dapat. Pastikan kita bawa dia hari ini, teriak Anissa. Kemudian Anissa juga ibu satunya lagi yang sebenarnya adalah ibunya Raya, Nur Hayati, mendekat ke arah Mak Baya. Dukun kampung itu terlihat mundur perlahan. Kedua ibu-ibu tadi langsung menjambak rambut dukun kampung itu, hingga kain di kepalanya terlepas begitu saja.
Mereka benar-benar seperti orang kesurupan, menyerang Mak Baya tanpa ampun. "Ah, lepaskan! Sakit!" Mak Baya merintih kesakitan, berusaha melepaskan cengkeraman tangan Anissa dan Nurhayati, tapi tak berhasil. "Sekarang kamu katakan, di mana anakku? Di mana Raya berada? Aku yakin kamu pasti tahu dia kemana. Cepat katakan!" Tak hanya menjambak, namun juga mereka mulai mengepulkan tinju ke perut dan wajah Mak Baya. Warga yang menonton semakin senang melihat pemandangan di depan mereka. Hanya Dahlan yang terlihat begitu khawatir, mengingat ia masih membutuhkan Mak Baya menyelesaikan masalahnya dengan Lucy. Ingin maju menolong, ia takut dengan warga yang ada di sana. Mau tak mau ia melanjutkan menonton saja. "Cepat katakan di mana anakku, atau kau akan merasakan gimana rasanya rambutmu dijabut satu persatu. Mau ku cukur habis rambutmu ya?" ancam Nurhayati. Mak Baya bergeming. Ia tahu jika membuka mulut maka tamat riwayatnya sebagai dukun kampung, juga penguasa kampung yang sudah ia tinggali selama puluhan tahun lamanya ini. Ia tak mau hal tersebut terjadi padanya. Mak Baya mulai berteriak meminta pertolongan warga yang tengah asyik menonton pertunjukan antara Mak Baya dengan Ibu Raya juga ibunya Rian. Diamnya Mak Baya membuat Anissa juga Nurhayati geram. Mereka semakin keras mencengkram rambut perempuan tua tersebut. Teriakan minta tolong ke warga juga tak dipedulikan. Dahlan yang kebetulan ada di sana, bersembunyi di antara kerumunan warga. Ia sendiri malu dan takut jika harus berurusan dengan Mak Baya di saat begini. Tiba-tiba saja pertolongan datang. Jamal, kepala kampung, akhirnya datang dengan 2 orang hansip, mencoba melerai perkelahian emak-emak tersebut. "Kalian ini sebenarnya siapa? Kenapa datang-datang langsung membuat rusuh di kampung ini?" sengat Jamal kepada Anissa dan Nurhayati. Mereka berdua mau tak mau melepaskan Mak Baya karena kedua hansip bergerak cepat. "Anakku sebelumnya berobat sama perempuan tua ini, tapi malah anakku mau dikawininya. Padahal sudah jelas anakku datang ke sini bersama tunangannya dan akan menikah beberapa hari lagi. Bahkan undangan pun sudah disebar. Tapi sampai sekarang keberadaan Raya kami sendiri juga tidak tahu. Banyak warga yang kasih tahu saat pengobatan anakku Rian. Warga juga melihat jika Raya menginap di sini. Artinya hilangnya Raya ada hubungannya sama dukun kampung ini. Kami sudah tanya baik-baik, dia malah cuek. Makanya kami geram melihat kelakuannya. Selain itu aku juga tak pernah sudi kalau dia jadi menantuku. Masih muda aku lagi kali dari dia, malah mau jadi menantuku. Cih, tak sudi aku." Anissa geram dan dengan santainya meludah wajah Mak Baya. Mak Baya hanya bisa tertunduk, meski tatapan matanya masih tajam dan sinis. Ia sepertinya sakit hati dan mungkin dendam dengan apa yang dilakukan oleh Anissa juga Nurhayati yang mempermalukannya di depan banyak orang. "Apa benar begitu, Mak? Daripada bikin rusuh, sebaiknya Mak cari jodoh orang kampung sini saja, Mak. Hidup kita sebelumnya rukun-rukun saja. Kalau begini jadinya, kampung kita juga malu karena Mak nekat mau menikahi orang yang Mak obati. Orang tuanya juga tidak terima." nasihat Jamal. Mak Baya diam saja acuh. "Terus, sekarang mana anak ibu yang mau dinikahi Mak Baya?" Jamal beralih bertanya pada Anissa. "Itulah masalahnya, Pak. Anakku sudah tidak mau lagi dibawa ke kota untuk menikah dengan calon istrinya, karena katanya dia sudah terlanjur cinta dengan dukun ini. Anakku melarikan diri tadi ke belakang sana, dan sekarang sedang dikejar sama 2 orang anggotaku. Jika saja Bapak melihat anakku, pasti Bapak juga akan kaget. Anakku masih muda, tampan, tinggi, kulitnya bersih, terus mau bersanding sama dukun gembel begini. Gak akan pernah rela aku. Selain itu, kami kesini juga mau tahu di mana perempuan ini menyembunyikan anakku, Raya yang menjadi calon istri Rian, anaknya Ibu Anissa ini." Timpal Nurhayati. Pandangan Jamal kembali melihat Mak Baya. "Mak Baya, tolong kasih tahu di mana anak ibu ini berada. Raya namanya. Kalau memang dia menginap di sini, pasti Mak Baya sudah tahu dia di mana. Semakin cepat Mak Baya memberitahukan semuanya, maka akan semakin cepat juga orang-orang ini pergi dari sini. Biarlah mereka hidup dengan damai. Begitu juga dengan warga kita kampung sini.
Relakan saja anak Ibu Anissa ini menikah dengan calon istrinya yang sesungguhnya, tukas Jamal. Rian ngotot mau menikah denganku. Dia kemarin dulu sudah dijemput sama ibunya, tapi tetap kembali karena cintanya sama mak membuatnya kembali lagi. Aku bisa saja merelakan dia kembali sama ibunya. Tak masalah asalkan Rian mau. Soal Raya, mak tidak tahu. Karena beberapa hari saat mendengar Rian menjatuhkan pilihannya kepada aku, ia sedih. Dan malam itu sepertinya dia pergi dari sini. Dan sampai sekarang dia kemana, mak juga tidak tahu, katanya santai. Anissa tersenyum sinis. Ibu sudah dengar kan? Tanya Jamal. Anissa menggeleng tak percaya. Aku tahu jika perempuan ini ada hubungannya dengan hilangnya Raya. Lihat saja suatu saat akan ketahuan. Kau tidak akan bisa menyembunyikan dari kami. Baiklah, jika kau rela melepaskan anakku, maka anakku akan kubawa saat ini juga untuk mencari Raya. Kami tidak akan meninggalkan kampung ini sampai calon menantuku ditemukan, tegas Anissa. Mak Baya terlihat senyum samar. Tak lama kedua pengawal Anissa kembali dalam keadaan wajah pucat dan tidak ada Rian bersama mereka. Anissa semakin panik melihatnya. Kemana Rian? Kedua pengawal tadi saling memandang dan menggelengkan kepalanya. Ia lari ke dalam hutan yang ada di belakang rumah ini. Terlalu jauh dan kami betul-betul tidak bisa menemukannya. Kami saja hampir sesat masuk ke dalam. Entahlah Rian bersembunyi di mana, saut salah satunya. Kalau belum ketemu, kenapa kalian kembali? Dasar tak becus kalian bekerja. Apa kalian mau kupecat? Sekarang juga kalian kembali mencari sampai Rian ditemukan. Jangan pernah pulang sebelum Rian bersama kalian. Paham? Kedua laki-laki kekar tadi mengangguk pasrah. Mereka pun kembali. Anissa juga Nurhayati langsung meninggalkan rumah Mak Baya. Sedangkan Jamal membubarkan warga yang sedang berdiri di depan rumah Mak Baya sejak tadi. Dahlan pun ikut bubar. Rasanya Rian sudah berlari sangat jauh masuk ke dalam hutan. Ia sudah tidak melihat lagi ada kedua orang suruhan ibunya menyusul. Ia pun duduk di bawah pohon akasia sambil beristirahat. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya dengan lembut. Begitu Rian menoleh, ternyata Raya yang melakukannya. Raya yang digadang-gadang menjadi calon istrinya ini kini ikut duduk bersamanya di bawah pohon. Wajahnya sangat cantik dan tersenyum ke arahnya. Apa benar kamu adalah calon istriku seperti yang dikatakan oleh Mak Baya? Apa benar juga kamu sudah berselingkuh hingga membuatku terluka dan Mak Baya yang mengobati luka hatiku? Cecar Rian. Raya kembali tersenyum. Aku memang calon istrimu, dan kita akan menikah setelah kamu berobat. Aku tak pernah mengkhianati kamu. Tak pernah sedetik pun. Justru dukun itu yang menggodamu supaya kamu mau menikah dengannya. Entah apa yang ia lakukan padamu, tapi kamu begitu saja lupa padaku dan sudah tak peduli lagi denganku. Meski begitu, aku masih tetap berharap kamu sembuh dan kita bisa kembali ke kota sama-sama. Raya memegang lembut tangan Rian yang semula panas dan mulai berubah dingin. Iya, aku percaya padamu. Aku juga selalu membawa gelang yang kamu tinggalkan di kamar depan ini bersama aku. Ini, pakailah. Rian memasangkan gelang milik Raya ke tangannya. Bersama-sama mereka berbaring memandang hari yang sudah mulai gelap. Hingga malam menjelang mereka memutuskan menginap bersama-sama di hutan tersebut. Mereka tak takut lagi dengan binatang buas dan gelapnya malam. Yang mereka tahu hanyalah sampai kapanpun mereka akan bersama-sama. Bagaimana ini? Sudah 2 hari Rian dan Raya tidak juga ditemukan. Kita harus memanggil suamimu untuk mengerahkan anggotanya mencari keberadaan Rian juga Raya. Sarah Nurhayati. Aku sudah memanggilnya. Hanya saja dia masih bertugas.
dan baru akan kembali akhir bulan atau sekitar 3 minggu lagi. Meski begitu, suamiku sudah meminta personel dari kepolisian kota untuk masuk ke kampung ini, melakukan pencarian anak-anak kita. Mungkin hari ini mereka akan sampai, sahut Anissa. Kali ini tidak hanya Nurhayati yang bingung karena anaknya belum juga ditemukan, namun Anissa juga yang kehilangan jejak Rian. Dan mereka berdua harus lebih lama di kampung, menginap menyewa di rumah salah satu warga. Jamalah yang merekomendasikan tempat tinggal sementara mereka sampai kedua Raya dan Rian ditemukan. Selain meminta bantuan polisi, Pak Jamal juga berjanji akan membantu kita dengan meminta para warga membantu menyisir hutan. Alur dan medan di hutan hanya warga sini yang paham, dan kata mereka, sudah lama warga tidak berani masuk ke sana karena sering menemukan makhluk menyerupai serigala jadi-jadian. Kalau aku sih tidak percaya dengan omongan warga, karena warga di sini sudah terlalu tersugesti sama Mak Baya yang pada dasarnya kelihatan mistis. Tapi entahlah, ucap Anissa. Nurhayati hanya diam menyimak. Dibanding Nurhayati, memang Anissa jauh lebih tenang dan santai menghadapi masalah yang menimpa anak-anak mereka. Semoga saja anak-anak kita ketemu. Aku juga bingung dan semakin sedih ketika tidak ada tanda-tanda Rian maupun Raya ketemu. Bagaimana mereka saat ini? Apa mereka sudah makan atau belum? Apa mereka tidak kedinginan tidur di luar sana? Semuanya terasa menari-nari di kepalaku. Aku berharap anak-anak kita baik-baik saja. Rencana pernikahan hanya tinggal rencana, dan kita hanya bisa pasrah saat ini menunggu nasib saja. Anissa mendekati Nurhayati, kemudian mendekapnya dengan erat, berusaha menenangkan. Kita juga tidak memaksa pernikahan akan dilangsungkan, karena begini keadaannya. Keluarga dan teman-teman kita mengirimkan doa berharap kalau Rian dan Raya segera ditemukan dan dalam keadaan masih sehat-sehat saja. Semoga, harap Anissa. Nurhayati terisak menangis dalam pelukan calon besan sekaligus sahabatnya ini. Kata Pak Jamal, beberapa warga diminta membantu untuk mencari keberadaan anak kota yang sebelumnya berobat ke Mabaya. Sampai sekarang mereka juga belum ada tanda-tanda akan ketemu, ujar Lela membuka percakapan saat Lela bersama Lucy juga Wati mencuci di sungai. Iya, rame itu anak-anak kota yang katanya hilang. Waktu itu hanya calon istrinya saja. Raya itu loh, perempuan bergigi gingsul itu yang hilang dan rasanya sudah lama tidak melihatnya. Sedangkan calon suami Mak Baya, Rian, justru baru hilang 2 hari ini setelah kita lihat dia baru datang kembali ke rumah Mak Baya. Padahal waktu itu sudah dijemput sama keluarganya kembali ke kota. Tapi dasarnya laki-laki cinta mati sama dukun kampung kita ini, makanya kembali lagi. Entah apa yang dia cari dari Mak Baya, sebut Wati. Terus, kok bisa dia menghilang? Bukannya dia sudah kembali ke Mak Baya? Seharusnya Mak Baya yang bertanggung jawab kalau memang ia menghilang. Kok aneh sih? Tanya Lucy bingung. Dia menghilang ketika keluarganya mau membawa dia kembali ke kota. Anak itu tidak mau dibawa dan melarikan diri. Katanya sih ke hutan yang ada di belakang rumah Mak Baya. Biasanya orang kalau masuk di sana pasti cepat keluar karena sering melihat penampakan serigala jadi-jadian itu. Tak heran, kita orang kampung sini aja gak ada yang berani. Apalagi Rian malah menghilang di hutan itu selama 2 hari. Pasti ada yang gak beres dengan anak kota itu. Takutnya sudah disantap binatang buas yang ada di sana. Semoga saja masih hidup. Kasihan keluarganya, beber Lela dengan sangat jelas. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok bisa gak tahu sih, Lus? Bukannya calon suamimu waktu itu juga lagi sibuk menonton waktu Mak Baya dijambak-jambak rambutnya sama kedua orang tua anak kota itu? Lela tak bisa menahan tawanya. Wah, aku kok gak tahu ya? Karena Dahlan juga gak ada ngomong. Pasti rame tuh melihat Mak Baya disiksa 2 mama-mama kota.
Lucy pun tergelak membayangkan wajah Mak Baya yang biasanya garang, takluk di tangan ibunya Rian juga ibunya Raya. Ya, gak mungkin ngomong lah, karena kalian kalau ketemu pasti sudah lupa sama soal begituan. Pasti sibuk membicarakan masa depan. Ngomong-ngomong, kapan kira-kira kalian menikah? Tanya Lela memastikan. Wati pun mendekat dan tak mau ketinggalan informasi. Kami akan menikah kira-kira seminggu lagi. Aku sih awalnya meminta tidak perlu acara resepsi yang rame. Cukup hanya mengundang sedikit saja orang. Yang penting sah sebagai suami istri, itu pun cukup. Tapi tahu sendiri bagaimana bapak sama ibuku. Katanya aku anak semata wayang. Ya harus diadakan acara 2 hari 2 malam. Lela dan Wati tersenyum sumringah. Syukurlah Lus, ya namanya juga orang tua ya. Maunya kamu kan jadi raja dan ratu sehari. 2 hari. Aku berpikir tadi kamu akan mengorbankan diri lagi buat Rizal setelah dia meninggalkan kamu menikah dengan Mak Baya. Sekarang dia gila, dan masa iya kamu harus menunggu dia lagi sampai sembuh? Seandainya saja kamu masih begitu sama Rizal, tidak tahu lagi bagaimana lagi kita akan menilai sifatmu. Yang pasti kamu anak yang sangat baik. Hanya saja aku tetap tidak setuju kamu sama Rizal lagi. Seakan kamu hanya dimanfaatkan saja. Begitu dia senang, dia akan tinggalkan kamu. Giliran susah baru datang sama kamu. Kalau aku sih ogah yang begituan. Lirih Lela. Kalau orang sudah cinta memang tidak bisa dipaksakan. Mau gimana juga kita hanya bisa mendoakannya supaya Lucy benar-benar mendapatkan jodohnya nanti. Semoga saja memang jodohnya dalam. Kudoakan kamu lancar sampai hari pernikahan kamu ya. Tidak ada lagi halangan. Harap Wati. Lucy merangkul Wati dengan erat. Senang dengan doa sahabatnya itu. Lela pun tak mau kalah. Di antara mereka bertiga bersahabat, hanya Wati yang sudah menikah dan punya anak 1. Sedangkan Lucy dan Lela masih menjomblo pada usia di atas 20 tahunan. Ukuran orang kampung umur segitu sudah termasuk telat menikah, karena rata-rata gadis di kampungnya menikah pada umur 16 tahun. Loh, itu kan Pak Hidayat. Tunjuk Lela ke arah rumah Mak Baya. Mata Lucy dan Wati mengikuti tunjukan tangan Lela. Mereka mengurai pelukan. Mereka bertiga melihat dengan jelas Pak Hidayat, pemuka agama dari desa sebelah yang sempat mereka minta bantuannya untuk menolong Rizal, justru masuk ke dalam rumah Mak Baya dan disambut dukun kampung itu dengan wajah sumringah. Ketika melihat mereka bertiga, ia malah memalingkan wajahnya, cuek. Wah, sudah gak benar ini orang. Katanya sibuk ada urusan, dan setelah itu mau membantu kita menyembuhkan Rizal. Tapi ternyata malah masuk ke rumah Mak Baya dengan santai. Itu apa maksudnya coba? Dasar, benar-benar tidak bisa dipercaya. Rutuk Lela. Lucy dan Wati pun ikutan kesal. Sudah 3 hari ini Pak Hidayat bolak-balik ke rumah Mak Baya, tanpa mau ke rumah Rizal untuk mengobati suami kedua Mak Baya tersebut sesuai dengan janjinya. Entah apa maksudnya. Lucy, Lela dan Wati kerap memata-matai Pak Hidayat yang datang setiap pagi ke rumah dukun kampung itu, dan baru akan pulang siang harinya. Bahkan pernah mereka bertiga pergoki ia pulang ketika hari menjelang sore. Gimana ini? Pak Hidayat sebagai pemuka agama malah tidak bisa diharapkan kedatangannya untuk mengobati Rizal. Malah sering ke rumah Mak Baya. Untuk apa coba dia ke sana? Kecuali memang niatnya untuk senang-senang. Menyesal rasanya meminta tolong dengannya. Apalagi aku sempat memohon meminta bantuannya. Ternyata laki-laki semuanya sama. Gaya kayak orang yang taat agama, tapi nyatanya disodor perempuan juga jadinya lemah dan mau saja. Tutur Lucy memasang wajah cemberut. Iya, kami setuju dengan apa yang kamu katakan. Memang jelek juga sifat laki-laki termasuk Pak Hidayat itu. Terus sekarang apa yang akan kita lakukan untuk kesembuhan Rizal? Saut Lela, Wati dan Lucy pun diam berpikir. Kita cari aja mantri desa sesuai rencana awal kita, ujar Wati akhirnya. Lucy dan Lela kompak menggelengkan kepalanya. Melihat keadaan Rizal yang tidak urung membaik,
Kurasa mencari mantri desa juga bukan pilihan yang baik, sebab uangnya tidak akan cukup meski aku harus menjual emasku sekalipun. Satu-satunya cara ya kita minta ketegasan Pak Hidayat untuk tetap mengobati Rizal. Karena waktu itu kita ke sana, ibu warung itu begitu yakin kalau Pak Hidayat memang bisa menyembuhkan, apalagi orang yang diganggu sama jin. Jadi tidak ada salahnya lagi kita berbicara kembali sama Pak Hidayat. Saran Lucy. Kalau aku tidak setuju, karena laki-laki yang sudah dinodai Mak Baya, kayak gitu ya sudah tidak perlu lagi kita meminta bantuannya. Tambah Wati. Mereka bertiga kembali terdiam, bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Hei, kalian bertiga, kalian sudah tahu belum kalau Rizal sudah ditemukan? Ternyata selama ini Rizal ada di rumah ibunya. Tadi pagi tak sengaja Rizal berdiri lama duduk di luar rumahnya. Berulang kali ibunya menyuruhnya masuk, tapi dia langsung mengamuk dan lari dari rumah ibunya. Kayaknya ibunya lagi sibuk-sibuk cari dia. Lapor Asna, salah satu warga. Mereka bertiga kaget. Waduh, dia minggat lagi. Kalau ketahuan sama Mak Baya bisa kacau ini urusannya. Kok bisa sih ibunya Rizal teledor begitu? Omel Wati. Sudahlah, sebaiknya kita ke tempat Bu Suri melihat keadaannya dan sebisa mungkin membantunya, ajak Lucy. Dan mereka bertiga gegas ke rumah Suri. Sesampainya di sana, Suri nampak menangis dan beberapa ibu-ibu sedang menenangkannya. Begitu melihat Lucy datang, Suri menghambur memeluk mantan calon menantunya itu. Lus, bantu ibu untuk menemukan Rizal. Rizal lari lagi. Kamu tahu sendiri kalau Rizal masih suka mengamuk. Ibu takut dia akan mengganggu warga. Hanya kamu yang bisa menenangkannya dan membawanya pulang. Tolong ya, Lus. Lucy mengangguk. Kembali mereka bertiga mencari Rizal. Namun sudah hampir 1 jam keberadaan Rizal tak jua mereka temukan. Akhirnya mereka beristirahat di pos kampling yang ada di salah satu sudut jalan kampung mereka. Ngapain kamu di sini, Lus? Lucy menoleh dan mendapati Dahlan sudah berdiri di hadapannya dengan senyum khasnya. Lucy membalas senyum calon suaminya. Ini kami disuruh Bu Suri mencari Rizal. Ibunya sudah menangis di rumah ketakutan. Dahlan melipat alisnya. Dia kan sudah dewasa. Kenapa mesti dicariin? Apalagi sampai membuat ibunya ketakutan. Memangnya ada apa dengan Rizal sampai-sampai menyuruh kamu ikut mencarinya? Tanya Dahlan. Rizal itu terkena gangguan jiwa sejak lari dari rumah istrinya yang dukun itu. Dia kadang senyum sendiri dan ya kadang menangis. Lebih parahnya mengamuk. Inilah yang membuat ibunya takut. Takut kalau ia menyakiti dirinya atau melukai warga yang kebetulan berpapasan dengannya. Hanya Lucy yang bisa menenangkan dia. Lela keceplosan dan segera menutup mulutnya dengan tangannya. Dahlan malah manggut-manggut saja dengan santai. Ya sudah, kalau begitu aku bantu kamu mencari Rizal sampai ketemu. Tapi kamu janji ya, jangan terlalu membantu Ibu Suri, terutama yang berkaitan dengan Rizal. Kamu tahu sendiri, warga di sini kalau tahu kamu masih berurusan dengan masa lalumu, gimana? Sementara tinggal beberapa hari lagi kita akan menikah. Bukan hanya kita berdua yang malu karena digunjing warga, tapi kita juga akan membuat malu kedua orang tua kita. Lucy menarik nafas panjang kemudian mengembuskannya secara perlahan. Dahlan benar, sebab tinggal 3 hari lagi ia akan melangsungkan pernikahan. Sebenarnya ia sendiri sudah dilarang untuk tidak keluar rumah karena persiapan melakukan pernikahan. Namun Lucy mengaku bosan dan ingin mencari angin segar. Apalagi saat kedua sahabatnya datang dengan niat mengintai Pak Hidayat. Semakin membuat Lucy tak betah tinggal lama di rumah. Ibunya tak bisa berbuat banyak melihat keras kepala anaknya. Ia pun setuju dengan syarat Lucy tidak akan lama pulangnya. Terima kasih ya, karena kamu mau membantu mencari Rizal. Aku minta maaf, dan untuk lain kali aku tak akan melakukannya lagi demi menjaga nama baik suami dan juga keluarga kita. Jawaban Lucy membuat Dahlan senyum-senyum tidak jelas, membuat Lela dan Wati mencebikan bibirnya. Cie, baru juga calon, tapi sudah disebut-sebut suami. Apa nggak tambah besar tuh telinganya?
Lela dan Wati mengolok calon pasangan pengantin ini. Lucy maupun Dahlan tersipu malu. Sudahlah, kalian simpan saja candaan kalian. Sekarang kita fokus menemukan Rizal sebelum waktu jalanku habis, ajak Lucy. Semua langsung setuju dan mereka gegas memulai melakukan pencarian. Setelah hampir 15 menit mencari, mereka menemukan Rizal sedang berjongkok di salah satu balai desa. Rizal layaknya sedang bersimpu menunggu seseorang. Entah siapa yang ada di pikiran Rizal saat ini. Ia kembali tersenyum tak karuan. Mereka pun menghampirinya. Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Kita pulang yuk. Ibumu sekarang ini begitu khawatir kamu pergi jauh. Kasih inilah dia, bujuk Lucy. Iya Zal, kamu sebaiknya pulang. Kasihan ibu kamu menangis terus karena kamu meninggalkannya. Ayo, pulang. Lela ikutan mengajak. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Rizal. Kali ini giliran Dahlan yang mendekati Rizal. Kemudian dengan santainya memegang bahu Rizal. Rizal menoleh dan melotot memandang Dahlan tak senang. Dahlan pun kaget saat Rizal tiba-tiba saja meludah dan hampir saja mengenai wajah Dahlan. Syukur saja laki-laki itu bergerak cepat, sehingga air liur Rizal tak mengenainya. Lucy juga kaget melihat tangan Rizal terhadap Dahlan. Jauhkan laki-laki ini dariku. Jauhkan dia. Jauhkan dia. Laki-laki yang pakai torin di badannya. Laki-laki munafik, gumam Rizal. Mereka bertiga yakni Lucy, Lela, Wati bisa mendengar dengan jelas yang diucapkan oleh Rizal. Mas, kamu jangan begitu. Dahlan ini ingin membantumu membawamu pulang ke rumah ketemu ibu, ujar Lucy mengingatkan. Kok aneh ya sama Dahlan? Si Rizal marah-marah. Tidak biasanya. Apa karena Rizal tahu kalau kalian bakal menikah tak lama lagi? Rizal kembali melihat dengan tatapan nanar kepada Dahlan. Mereka sendiri tidak tahu sebabnya. Rizal kesal karena laki-laki yang menjadi calon suamimu ini memakai bantuan jin. Dia masih dipengaruhi jin hingga saat ini. Mereka sontak menoleh ke arah suara. Pak Hidayat berdiri tak jauh di belakang mereka. Pak Hidayat? Kompak Lucy, Lela dan Wati berteriak histeris. Pak Hidayat malah tersenyum lalu menghampiri. Ya, aku Pak Hidayat, orang yang kalian minta bantuan untuk mengobati Rizal. Sudah beberapa hari ini aku melakukan survei memastikan kenapa dan siapa yang membuat Rizal seperti ini. Semuanya sudah jelas. Kalau Rizal begini karena campur tangan Mabaya. Dukun kalian itu memang hebat ya, ujar Pak Hidayat. Lela mencepikan bibirnya. Iya pasti hebat lah Mabaya. Orang Pak Hidayat juga sudah bolak-balik ke sana setiap hari. Pasti bapak mau mendekati dukun kampung itu kan? Ya apalagi macam bapak begini masih muda dan ganteng. Pasti doyan tuh dukun, serobot Lela. Lagi-lagi Pak Hidayat menanggapinya dengan senyuman. Aku sengaja tak memberitahu kalian kedatanganku ke sini. Aku ingin memastikan bagaimana orang yang akan kuhadapi. Hanya dengan cara mendekati Mak Baya sajalah salah satu caranya. Terus mendekati dia, dan tidak lama juga bapak akan terjerat sama peletnya dia. Sampai-sampai bapak lupa daratan. Nikah dan urusan Rizal pun selesai juga. Akhirnya semua laki-laki di kampung ini gila semua. Lucy melotot mendengar Wati berbicara. Wati langsung menunduk sambil menyengir kuda. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Sekarang ini aku tak bisa berbicara banyak. Takut mata-mata Mak Baya akan tahu dan gagal semua rencanaku. Aku datang kemari ingin mencoba mengobati Rizal. Kalian minggir dulu ya, pintahnya. Seketika mereka berempat segera menjauh. Pak Hidayat mulai memeriksa tasbih yang ia berikan. Tasbih yang seharusnya ada di leher Rizal sudah tidak ada lagi. Ia mengeluarkan tasbih baru dan segera dikalungkannya. Setelah itu, ia mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran seraya tangannya memegang kepala Rizal. Semula Rizal hanya diam saja, namun mulai bereaksi dan ingin melawan.
Tangan Pak Hidayat cekatan memegang tangan Rizal dengan terus melafalkan ayat suci. Selang 5 menit, Rizal pingsan begitu saja. Pak Hidayat meminta bantuan Dahlan mencoba membaringkan Rizal di meja pos kamling. Pastikan saat ia sudah mulai siuman. Berikan air ini untuk ia minum. Insya Allah Rizal bisa sadar kembali. Hanya saja kasih tahu Rizal untuk tasbihnya nanti jangan dilepas, terutama saat mau tidur. Tetap saja dipakai, kecuali mau ke kamar mandi. Lepas sebentar, tapi setelah selesai dipakai kembali. Pak Hidayat kemudian menyerahkan air di botol kepada Dahlan. Pak, ada hal yang mau saya tanyakan. Imbuh Lucy. Pak Hidayat memperhatikan Lucy. Tadi Bapak bilang kalau apa yang dikatakan Rizal mengenai Dahlan, calon suamiku ini, karena Dahlan masih di bawah pengaruh jin. Itu maksudnya apa, Pak? Dahlan tak menyangka jika Lucy masih mengingat apa yang dikatakan Pak Hidayat tadi. Wajahnya langsung pucat. Pak Hidayat melihat itu. Apa yang dikatakan oleh orang yang masih di bawah pengaruh jin seperti Rizal memang selalu melihat orang seakan-akan seperti dia. Calon suamimu baik-baik saja. Seandainya tadi kamu juga laki-laki, pasti dia akan katakan kalau kamu juga ada di bawah pengaruh jin. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan. Percayalah, Dahlan, calon suamimu ini laki-laki yang baik. Selesai berucap, Pak Hidayat pamit pergi. Dahlan bersyukur karena Pak Hidayat tak membuka kartunya. Ia akui tak mau lagi berurusan dengan Mak Baya. Ia takut dosa karena apa yang ia lakukan menggunakan bantuan jin. Hal ini membuat bulu kuduk Dahlan meremang. Ia hanya berharap sekarang Lucy mau menikah dengannya dan mereka akan hidup bahagia nanti. Meski Dahlan ragu apakah Lucy akan menerimanya jika Rizal sudah sembuh dan pengaruh air yang diminum Lucy dari Mak Baya sudah luntur. Sepertinya Dahlan harus menerima takdirnya jika Lucy memang menolaknya. Tak lama Rizal membuka matanya. Ia menoleh ke kanan ke kiri bingung, memegang kepalanya yang terasa sakit. Ia perlahan bangkit dari tidurnya. Dahlan membantunya untuk duduk. Semua mata melihat ke arah Rizal menanti apakah Rizal benar-benar sembuh atau masih mengalami gangguan jiwa. Kenapa aku bisa ada di sini? Apa yang aku lakukan sebelumnya? Kalian juga kenapa ada di sini? Berondong Rizal sambil memindai satu persatu orang-orang yang mengelilinginya. Gimana mulainya ya? Begini, kamu sebelumnya sudah menikah dengan Mak Baya selama 2 tahun. Tukas Dahlan. Rizal malah menoyor kepala Dahlan dengan santainya. Itu aku juga sudah tahu. Kau pikir aku ini hilang ingatan apa? Aku hanya ingat terakhir kali ingin pergi jauh dari Mak Baya. Sebetulnya sejak lama aku sudah tidak meminum kopi buatan yang hanya dia berikan 1 kali dalam seminggu itu. Merasa aneh, aku pun sudah tidak meminumnya. Dan aku mulai membencinya waktu itu. Aku sudah lama ingin meninggalkannya, tapi aku takut dengan ancamannya ingin mencelakakan ibuku. Kok aku yang malah cerita? Kalian belum jawab kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Rizal sekali lagi. Lucy kaget mendengar pernyataan Rizal. Ternyata memang mantan kekasihnya ini lupa pada dirinya dan memilih Mak Baya karena pengaruh sihir dan sudah lama ingin meninggalkan perempuan tua itu. Tapi karena rasa sayangnya pada orang tua satu-satunya membuatnya bertahan. Lucy merasakan betapa tersiksa batin Rizal selama ini. Lucy yang sedang memandang Rizal dengan pandangan sendu membuat Dahlan sedih. Beberapa kali Dahlan menarik nafas panjang. Sakitnya rasanya masih melihat cinta di mata Lucy untuk Rizal. Oh iya, aku lupa. Kamu sudah lari dari rumah Mak Baya. Dan Mak Baya sebelumnya sudah berniat menikah lagi dengan laki-laki dari kota. Makanya dia kelihatannya sudah tidak peduli lagi denganmu. Tapi kamu sampai di sini, kata yang mengobati kamu namanya Pak Hidayat. Kamu kena pengaruh jin dari Mak Baya. Tak heran kamu seperti orang yang gangguan jiwa.
Tapi katanya kamu sudah sembuh. Hanya saja jangan lupa pakai terus tasbihnya. Meski kau mau tidur sekalipun, jangan dilepas kecuali mau ke kamar kecil. Tasbih ini yang melindungimu dari gangguan jin. Beber Dahlan dengan senyum yang diusahakan semanis mungkin untuk menutupi rasa kecewanya tadi. Syukurlah. Kalau begitu aku berterima kasih kepada kalian semua ya teman-teman. Kalau begitu aku mau pulang melihat ibuku. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Permisi. Riza lantas pergi begitu saja. Tak sedikit pun ia melihat Lucy. Hanya begitu saja. Sudah dibantu capek-capek sampai ke desa sebelah. Tanggapannya dingin sekali. Dasar ya. Kayaknya dia masih ada hati sama istrinya itu. Mungkin saja setelah melihat ibunya, dia akan kembali ke rumah Mak Baya. Sengit Lela. Lucy tak menanggapi. Sudahlah, kalau dari awal kita niatnya mau menolong dia, ya harus tanpa pamrih. Kamu ini malah marah-marah. Ayolah, sebaiknya kita pulang. Aku juga tidak boleh lama-lama keluar rumah. Saut Lucy seraya mengajak kedua sahabatnya pulang. Oh ya, lupa. Kalau beberapa hari lagi kamu dan Dahlan mau menikah, calon pengantin seharusnya tidak boleh jalan terus. Pantang itu, takut ada apa-apa nanti. Timpal Wati. Cie, yang mau nikahan, mau jadi raja ratu 2 hari ini nih. Jarang-jarang ada pernikahan ramai di kampung kita, kecuali nikahannya Lucy sama Dahlan saja. Lucy tertawa memperlihatkan gigi gingsulnya yang manis. Dahlan lebih banyak diam. Setelah Lela dan Wati pulang ke rumahnya, Dahlan mengajak Lucy untuk berbicara sebentar di teras rumah Lucy. Lucy membuatkan kopi kepada calon suaminya tersebut. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Kuharap kamu tidak marah. Begini, sehari sebelum kamu jawab lamaranku, aku tak sengaja singgah ke tempat Mak Baya, dan dia menawari aku untuk membuatmu suka kepadaku. Aku menerimanya karena takut kamu tolak. Benar saja, kamu sudah meminum airnya, dan kamu langsung menerima lamaranku. Sekarang Rizal sudah sembuh, dan kalian bisa bersama lagi. Jika itu yang kamu mau, aku rela. Sebab kamu menerima aku bukan karena benar-benar cinta, tapi karena pengaruh air dari Mak Baya. Mata Lucy melotot tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh calon suaminya tersebut. Seketika ia bingung harus menjawab apa. Pasalnya persiapan pernikahan sudah hampir 90%. Kedua orang tuanya juga sudah sangat menyukai Dahlan. Keringat mulai membanjiri dahinya, dan setelahnya pandangannya menggelap, dan tubuhnya ambruk pingsan. Ketika Lucy membuka mata, ia melihat wajah Dahlan dan Pak Hidayat bergantian. Sementara ibunya ada di belakang mereka melihatnya dengan pandangan cemas. Pak Hidayat memberikannya air putih, lalu Lucy meneguknya sampai habis. Lucy mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Oh iya, Dahlan berterus terang jika ia meminta bantuan Mak Baya untuk memelet Lucy supaya mau dengannya. Tapi setelah ia membuka mata, mengapa justru wajah Dahlan dilihatnya tetap saja seperti saat ia menerima lamaran calon suaminya tersebut. Tatap laki-laki manis yang mulai mengisi hari-harinya. Lucy menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya secara perlahan. Aku akan menjawab kata-katamu tadi. Aku akan tetap menerima pernikahan ini. Soal Rizal kamu tak perlu khawatir. Aku merasa salah dengan perasaanku. Sepertinya aku hanya bisa kasihan padanya. Kalaupun saat ini aku belum sepenuhnya mencintai kamu. Tolong, bantu aku supaya aku bisa menyayangimu suatu saat nanti. Dahlan tersenyum sumringah mendengar jawaban Lucy. Tak terasa air matanya menetes dan memberi jejak pada pipinya. Pak Hidayat juga ibunya yang tidak tahu menahu melihat Lucy dan Dahlan satu persatu. Setelahnya Lucy dan Dahlan kompak tertawa. Mereka lupa kalau ada orang lain di antara mereka. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Kenapa dengan kamu, Nak? Kenapa kamu bisa pingsan begitu?
Apa Dahlan tidak memberimu makan tadi pas kamu jalan sama dia? Berondong Ayu. Lucy semakin tergelak mendengar kecemasan ibunya. Ibu, Lucy sama Dahlan hanya membahas soal pernikahan saja, tidak ada yang lain. Tapi tiba-tiba kepala Lucy pusing dan semuanya terasa gelap. Setelah itu tidak ingat apa-apa lagi. Ibu tidak usah terlalu khawatir begitu, sudah ada Pak Hidayat yang memberiku air. Entah air apa ya tadi. Yang jelas semua kepalaku rasanya sudah enteng dan penglihatanku membaik. Terang Lucy. Ayu nampak menghela nafas lega. Tak lama ia pergi masuk ke dalam rumah. Oh ya, Pak Hidayat kenapa bisa ada di sini? Giliran Lucy yang bertanya. Aku dipanggil sama calon suamimu ini. Tadi dia panik sekali, makanya aku cepat-cepat datang ke sini. Syukur saja aku baru pulang dari rumah Mak Baya, sehingga dia tidak curiga aku datang ke sini. Lucy semakin senang mendengarnya. Ia tak menyangka jika Dahlan orangnya sangat perhatian. Beruntung Lucy tak salah menerima pinangan laki-laki seperti Dahlan ini. Oh ya, gimana dengan kabarnya Rizal tadi? Pak Hidayat membuka suara. Setelah Rizal terbangun, dia langsung ingat siapa dirinya. Sepertinya dia sudah sembuh dan sudah kami suruh juga buat menjaga tasbihnya dan memberinya air di botol. Hanya saja entah dia sudah minum atau belum, karena buru-buru mau melihat ibunya di rumah tadi katanya. Pak Hidayat manggut-manggut mendengar keterangan Dahlan. Kemungkinan dia akan aman, karena kulihat Mak Baya sudah tidak konsentrasi lagi mengurus urusannya Rizal. Dia masih memikirkan Rian. Katanya anak laki-laki dari kota yang mau dia nikahi. Selain itu, ya Mak Baya juga repot mengurus orang yang mau berobat dengannya. Sementara sudah tidak ada lagi yang membantunya di sana menyiapkan alat-alat untuk pengobatannya. Aku sesekali ke sana ingin membantunya. Lucy dan Dahlan saling berpandangan. Mereka bingung dengan tujuan Pak Hidayat untuk mendekati dukun kampung tersebut. Kenapa Bapak membantunya? Apa tidak berbahaya mendekati Mak Baya seperti itu? Mak Baya bisa dengan mudah membalikan hati seseorang hanya dengan air putih saja. Hati-hati, jangan sampai Pak Hidayat meminum atau memakan hidangannya yang ia siapkan. Kami hanya mengingatkan, jangan sampai orang baik seperti Pak Hidayat akan dapat tergoda sama bujuk rayunya. Ujar Dahlan mengingatkan. Iya, aku tahu itu. Kamu jangan khawatir. Aku murni membantu karena ingin tahu sepak terjangnya dia. Ternyata memang selama ini ada yang membantunya. Sebangsa jin yang menyerupai serigala jadi-jadian. Namanya Torin. Jin itulah yang membuat Rizal gila. Sudah banyak korban Mak Baya. Aku akan segera melakukan perlawanan pada waktu yang tepat. Terus terang aku bukanlah tandingannya Mak Baya. Aku akan menunggu guruku datang. Ia yang akan melawan langsung Mak Baya. Hanya dia yang mampu. Semoga saja guruku tidak terlalu lama, sehingga warga kampung sini akan kembali aman, tentram, tanpa Mak Baya lagi. Papar Pak Hidayat. Jadi begitu rupanya. Syukurlah jika Bapak hanya menyamar saja mendekati Mak Baya. Aku pikir Pak Hidayat lah yang bisa melawan kekuatan Mak Baya. Tapi ternyata ada guru Bapak lagi yang bisa melakukannya. Kami sangat berharap banyak pada Bapak dan juga guru Bapak. Kami membayangkan betapa saktinya guru Bapak. Bapak sendiri hanya dengan sekali saja mengobati Rizal langsung sembuh. Apalagi gurumu, sebut Dahlan. Kalau tidak ada halangan, malam ini juga guruku akan datang. Baiklah, kalau begitu sebaiknya aku pulang dulu, bersiap menyambut kedatangan guruku. Aku yakin ia saat ini dalam perjalanan ke sini. Pak Hidayat pamit pergi. Begitu juga dengan Dahlan, karena hari menjelang maghrib. Jadi begitu rupanya. Hidayat datang ke sini bermaksud untuk memusnahkan kita. Anak sekecil itu tidak akan bisa menghancurkan aku dan kamu, Torin. Dengan begitu saja, ia terlalu bermimpi yang tinggi, sampai lupa jika kamu adalah jin ribuan tahun, dan aku sudah melalui banyak pengalaman yang membuatku semakin kuat. Siapa dia? Berani sekali mau menantangku. Mak Baya.
terlihat kesal saat mendengar Thorin melapor. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.